Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum sahabat UMV, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di podcast Membuka Mata Hati. Tentunya dengan tema dan judul yang berbeda ya. Hari ini tepat banget nih di tanggal 22 Desember 2022, hari Kamis, kita merayakan atau memperingati ya Hari Ibu. Nah, spesial di Hari Ibu ini kita akan membahas seputar tentang keibu-ibuan gitu ya. Keibu-ibuan, dan tentu saja di hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh teman spesial ya, teman spesial yang senantiasa dan selalu ada ketika saya sedang memerlukan dia. Ya, Assalamualaikum Teh Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Ai. Kumaha damang Teh Wiwin? Sae kumaha samulihna? Alhamdulillah baik. Kok gitu sih? Ya kan kita beragam bahasa ya kan. Oh, teu tiasa kitu kedah diwalarna ku bahasa Sunda deui. Oh, kayak gimana Pak Teh kalau misal bahasa Sunda? Jawabannya. Apanya? Jawabnya gimana? Jawab kumaha kabarna gitu. Iya. Alhamdulillah sae kumaha sawangsulna. Oh gitu. Alhamdulillah saya kumaha sawangsulna Teteh. Alhamdulillah sae oge. Oh, kayaknya nggak pantas ya aku ngomong bahasa Sunda ya. Tapi pasti belajar ya teman-teman ya. Karena memang Indonesia ini kaya akan keberagaman bahasa ya, suku, betul. bahasa, budaya. Jadi kita bisa saling bertukar gitu ya Teh, Kalau bertukar bahasa Teteh budaya. Kalau aku memang dari Betawi. Mm. Woi, apa kabar gitu Apa kan? kabar lu? Ya, apa kabar lo gitu kan? Jadi memang nadanya kalau mungkin yang tidak terbiasa gitu ya Teh mendengar itu agak naik gitu ya. Tapi bukannya semata-mata itu tuh karena marah atau kesel, enggak. Memang intonasinya seperti itu gitu. Kemana aja lu? Katanya gitu ya Teh. Iya betul, tuh Teh tahu ya. Oke Teh, hari ini kita tepat di Hari Ibu Teh. Iya. Hari Ibu ini kita akan membahas tentang kasih sayang ibu. Oke. Di sini dari awal kita sudah menunggu-nunggu gitu ya. Kapan sih Hari Ibu itu cepet-cepet, pengen banget gitu kan ngebahas tentang Hari Ibu gitu kan. Ngebahas tentang persoalan-persoalan yang bersangkut paut dengan ibu gitu kan. Karena kita sendiri sebagai perempuan akan menjadi ibu ya Teh. Insyaallah. Insyaallah. Gini Teh, aku mau nanya nih. Gimana? Biasanya Teteh kalau Hari Ibu itu ngapain? Kalau Hari Ibu aku ngapain ya? Biasanya sih pertama ya, tentu aja yang namanya dalam kamus aku tidak ada Hari Ibu Teh. Iya betul. Tidak ada Hari Ibu karena setiap hari itu adalah Hari Ibu menurut aku ya. Pertama itu kita bisa membantu ibu ya, beres-beres, masak gitu ya, nyuci piring, nyuci, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang bisa mempermudah atau memperingan gitu ya pekerjaan Tugas ibu gitu. Oke, berarti Teteh suka ya membantu ibu ya? Suka. Kalau Teteh gimana? Aduh, gimana ya? Jadi gini Teh ceritanya ya, bercerita dulu nih. Oke, bercerita dulu ya sebelum kita menyelam lebih dalam ya. Iya, bercerita dulu nih. Jadi gini, kalau Teteh sebagai yang melihat ya Teh, pasti kan sering diminta tolong ya sama ibu ya. Misalnya, Betul. Tolong masak nasi, tolong ini, tolong itu, tolong ini, tolong itu kan gitu ya. Soalnya saya juga punya temen nih Teh. Dia melihat, jadi sama ibunya tuh kan saya sering main tuh ke rumahnya. Dia tuh sama ibunya namanya kan Lilis ya. Lilis, tolong dong
beliin bumbu di warung katanya kan, tolong nanti masak nasi ya, mama pulang dari undangan kayak gitu ya. Iya. Atau misalnya tolong jemuran angkat dan sebagainya ya gitu ya. Mm-mm. Nah justru kalau saya teh di rumah jarang, bahkan mungkin hampir ya tidak pernah lah, jarang banget lah teh ketika diminta tolong sama mama gitu, diminta tolong misalnya apalah, misalnya yang gampang-gampang misalnya nyetrika, nyuci, atau misalnya nyapu, itu tuh nggak, bahkan hampir nggak pernah teh. Kalau misalnya nih pulang dari Bandung ya, pulang ke kampung gitu, ke Majalengka, itu di rumah ya udah gitu, paling cuman silaturahmi ke rumah saudara kayak gitu. Jadi jarang diminta tolong sama mama untuk melakukan pekerjaan yang mungkin aku bisa mengerjakannya teh. Bahkan nih misalnya mau apa aja, misalnya nih mau makan, udah nggak usah, mama aja yang ngambilin misalnya. Atau misalnya aku mau nyuci deh sendiri, baju aku sendiri mau dicuci, udah nggak usah, sama mama aja dicuciin kayak gitu. Padahal kalaupun dilakukan sendiri bisa gitu. Mungkin karena saya tuh kondisinya berbeda ya teh dengan yang lain. Kalau teteh kan melihat, saya tidak gitu. Mungkin orang tua takutnya takut misalnya, takut kalau masak takut kena kompor, Kalau kena api minyak takut gitu kena, iya takut kesiram air panas misalnya. Kalau misalnya nih belajar masak air atau misalnya nyeduh mie sendiri, takut kesiram nih nanti celaka, atau misalnya takut kenapa-napa mungkin gitu ya teh. Padahal sebetulnya kalau memang orang tua itu sayang, mestinya dibiarkan untuk belajar gitu ya. Kalau misalnya punya anak tunanetra nih, harusnya dibiarkan dia belajar gitu, karena sayang itu kan bukan berarti apa-apa nggak boleh, udah nggak boleh sama mama aja. Justru malah nanti si anak tunanetra itu tidak mandiri teh gitu. Yang saya rasakan juga gitu. Bahkan saya itu bisa nyuci, bisa nyetrika, masak, bisa nyapu ngepel gitu ya teh. Itu tuh di asrama, jauh dari ibu gitu, jauh dari mama gitu teh. Jadi kayak kadang ya saya juga iri, pingin seperti teman-teman yang melihat gitu ya, suka diminta tolong sama ibunya, bantuin ibunya. Kalau saya jarang dikasih kesempatan untuk itu. Mungkin sebagian besar ya teh, mungkin kebanyakan orang tua yang punya anak tunanetra itu seperti itu. Yang saya rasakan begitu teh. Jadi apa-apa dikerjakan sama orang tua, padahal ya saya gitu, ataupun mungkin teman-teman yang pernah mengalami nih seperti saya gitu, sebenarnya kita tuh pingin gitu membantu mereka dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, tapi kadang merekanya mungkin kurang percaya terhadap anak tunanetra itu kalau mereka tuh bisa gitu teh. Yang saya rasakan itu, bahkan saya tuh merasa pingin deh seperti teman-teman yang melihat gitu, pingin ngebantuin ibunya kayak gitu, membantu yang hal apa sih yang bisa dilakukan sama saya, misalnya kayak nyapu ngepel, itu mah insya Allah bisa lah yang gampang-gampang gitu. Tapi terkadang itu kepercayaan tuh tidak diberikan teh gitu. Iya, mungkin itu ya teteh, ada rasa kok aku pengen sama seperti orang lain gitu kan. Ibu atau ayah gitu kan, ketika minta tolong dong bikinin ini gitu kan. Kalau ayah itu kan suka tolong bikinin kopi atau teh manis gitu kan. Ibu kadang tolong masakin ini gitu kan, masakin sarapan, cuci piring, atau misalnya nyuci, bantuin. Ternyata teteh ingin sekali ya ada kepengen seperti itu ya. Bahkan yang mestinya dikerjakan sendiri dikerjakan sama orang tua, jangan nyuci, udah sama mama aja atau sama saudara aja kayak gitu. Padahal saya juga bisa sendiri gitu. Iya. Ya itu karena kurangnya kepercayaan terhadap tunanetra gitu teh. Ini mah yang saya rasain ya gitu. Dan memang ini sebuah sebuah pukulan juga teh untuk aku teh. Mungkin untuk aku dan untuk teman-teman yang bisa melihat juga ya di luar sana itu, karena terkadang ya teteh tadi bilang bahwa teteh itu ada rasa keinginan gitu ya, ada keinginan kapan sih aku tuh bisa dipercaya sama orang tua gitu kan, untuk melakukan pekerjaan rumah atau hal-hal sederhana yang sekiranya tuh bisa aku lakukan gitu kan. Terkadang kita yang awas nih tuh ya, yang awas atau yang bisa melihat itu, ketika dapat perintah atau misalnya diminta tolong sama orang tua, tolong dong ke warung, ntar dulu kebanyakan ahnya udah ntar dulu atau panas, ini nggak mau, ini apa gitu. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan, alasan-alasan dan keluhan-keluhan yang keluar gitu dari mulut, termasuk
tidak terpungkiri aku juga merasakan itu ya. Atau mungkin pernah kesel ya teh. Iya, pernah kenapa kesel. sih aku lagi nyuruhnya gitu ya. Iya, karena pernah sewaktu-waktu aku tuh lagi kerjain tugas teh. Mm-mm. Ngerjain tugas kampus waktu itu memang kalau udah fokus di depan laptop itu susah bangun gitu kan. Iya. Ketika itu mama minta tolong buat bikinin teh manis sama apa gitu. Karena kan mama tuh lagi kurang enak badan ya. Iya. Pertama aku bilang ya tunggu sebentar 5 menit lagi. Ya tunggu sebentar. Akhirnya mama bikin sendiri gitu loh. Nah di situ aku tuh bukan gak mau bikin ya, tapi karena mungkin ya ada rasa ini tanggung nih kerjaan gitu kan. Jadi akhirnya ya udah mama bikin sendiri. Akhirnya mama itu udah nggak minta tolong lagi bikinin teh manis atau misalnya ambilin ini ambilin itu, udah bikin sendiri aja sendiri gitu kan. Karena mungkin yang terlintas waktu itu di pikiran mama itu ya saya minta tolong sama anak saya ternyata nggak digubris gitu kan, nggak dilaksanain gitu. Dan ini memang tadi Teteh jelasin bahwa Teteh pengen punya seperti mereka gitu kan, kepercayaan gitu Iya, kan yang pendapat dititipkan kepercayaan. gitu kan, bisa nyapu, bisa ngepel, bahkan bisa dilatih dari kecil ya Teh ya, kalau misalnya diperkenalkan gitu ya. Nah kita ini sebagai gambaran nih teman-teman bahwa kita itu benar-benar yang namanya harus bersyukur sekali gitu, bersyukur banget karena kita itu masih dipercayai ya sama orang tua, masih orang tua itu masih mau gitu minta tolong ini, masih mau minta tolong kerjain ini atau ambilin ini atau segala macam yang berhubungan dengan minta tolong orang tua gitu Teh. Kadang orang tua sedang jauh aja, misalnya kita nih kan kita ngekos ya Teh ya, kita ngekos dan aku di Bandung, orang tua di Soreang, ketika mereka nelpon minta tolong beliin ini atau pesenin ini gitu kan, karena mungkin akses mereka juga pertama tidak terlalu tahu tentang internet gitu atau paham tentang media sosial ataupun perangkat-perangkat dan aplikasi yang sudah modern saat ini gitu kan. Akhirnya ya secara nggak langsung aku juga sama ada perkataan yang memang mungkin sekiranya itu bisa menyakiti hati mereka, dan memang ini sebuah renungan juga untuk aku. Memang kesempatan itu tidak datang dua kali Teh, karena nikmat ketika kita dipercaya sama orang tua, nikmat ketika orang tua tuh memberikan kita sebuah amanah gitu ya, amanah untuk menjalankan segala sesuatu, itu nikmatnya luar biasa ya. Itu. Dan buat sahabat UMV, buat Teh Ayani, Teh Intan dan semuanya teman-teman yang sama Allah dikasih karunia penglihatan yang sempurna gitu, alhamdulillah gitu ya, harus senantiasa bersyukur karena bisa membantu orang tua gitu kan ya, bisa mengurus orang tua dan orang tua pun percaya dan mereka senang gitu ketika bisa dibantu. Tapi kan tahu sendiri ya, ketika mama saya kesini ya ke kosan gitu ya, yang hal yang gampang aja misalnya mau buat energen nggak usah, sama mama aja. Teteh bahkan ngeliat sendiri gitu iya. Nah seperti itulah Teh kalau di rumah gitu. Jadi ya sahabat UMP yang melihat gitu, alhamdulillah gitu masih bisa membantu orang tua gitu, selagi mereka masih ada dibantu gitu kan, diperinganlah pekerjaannya baik itu di rumah ataupun misalnya pekerjaan yang lainnya gitu. Karena kan saya juga pingin banget tuh seperti itu, tapi terkadang kesempatan itu tidak diberikan gitu. Dan memang untuk sekarang mah Teteh bisa ya Teh ya, kalau misalnya ketika lagi pulang kampung nih ya gitu kan ke Majalengka sama mama, bisa bantu-bantu mama ya sekarang ya kalau misalnya masak atau apa, atau tetap masih seperti dulu? Kalau sekarang udah mulai agak terbuka sih, maksudnya udah dibolehkan nih. Ya yang gampang-gampang misalnya kayak motong-motong itu masih udah boleh sayuran gitu ya. Atau misalnya kayak ulek bumbu itu boleh Teh. Yang gampang-gampang, tapi yang berhubungan dengan api masih harus diawasi, masih takut lah. Gimana kalau kena api? Gimana kalau kesiram air? Gimana kalau kena minyak panas gitu Teh? Ada rasa ketakutan sendiri ya dari seorang ibu itu, khawatir. Memang seorang ibu itu punya rasa kasih sayang tuh benar-benar besar Teh untuk setiap anaknya gitu kan. Kemarin kan ini mama kan lihat postingan yang kita buat vlog ya Teh, yang di UMV yang masak buncis, yang bikin puding gitu. Hah, emang kok Teteh bisa sih
udah kerja kok bisa, emang dari dulu juga bisa gitu loh. Iya, Tapi padahal mama tuh kesempatan aja ya. ngelihat Belum ada. langsung tuh baru kemarin di YouTube itu yang saya share linknya, terus mama coba deh tonton ada apa gitu kan, nonton apa, terus yang pas kita ya pas saya bikin fooding yang di videoin sama Teh Intan itu kan ya, yang bikin sama buncis, Septi bareng-bareng, masak ya. terus yang masak buncis, yang nyetrika gitu. Ini mah aku tuh lihat deh mama, jangan takut, aku bisa kok begini. Oh ya ternyata bisa ya gitu. Nah itu alhamdulillah ya, ketika teteh teteh kan di SLB ya, Iya. ya di asrama, dan itu memang ada pelajaran khusus ya teh ya. Iya, ada ADL namanya, Activity Daily Living atau aktivitas sehari-hari gitu. Jadi kayak misalnya nyetrika itu diajarkan nyetrika, nyuci, terus masak kayak gitu, nyapu ngepel itu ada pelajarannya, nyuci piring kayak gitu teh, ada diajarkan sama gurunya gitu ada. Iya. Selain memang pelajaran yang biasa gitu, yang formal gitu, ada juga pelajaran tambahan memang kalau di SLB itu teh. Iya, alhamdulillah teh ya. Jadi dampaknya untuk sekarang itu baik sekali gitu ya, Iya. positif banget, karena ketika teteh memberikan video tersebut kepada mama teteh gitu ya, kepada ibu teteh, dan ibu teteh kaget, mungkin itu ada rasa kaget dan kagum gitu ya teh ya. Antara kaget dan kagum itu menjadi satu gitu kan. Alhamdulillah ada Iya. rasa bersyukur, ternyata anak saya sudah bisa melakukan ini, sudah bisa membuat ini gitu kan. Yang awalnya itu orang tua tadinya masih takut, ragu-ragu, nanti pasti aku yakin mama teteh pasti akan memberikan sebuah kesempatan kepada Iya. teteh untuk membuktikan hal itu kepada mereka secara langsung. Ya intinya mereka harus melihat dulu sih teh, Betul. perubahan dari diri saya. Kira-kira bisa nggak sih, kan kemarin tuh yang buat puding itu kan ada yang apinya ke atas ya teh, Iya. si airnya kan ke atas langsung gitu, kaget, mamanya kaget, kok bisa itu ke atas gitu kan. Iya. Panik, bahkan Teh Intan sama Septi pun panik ngeliat, teteh matiin gitu, karena mereka mungkin takutnya kenapa-napa gitu ke Iya. sayanya gitu, padahal nggak apa-apa sih gitu. Jadi merekanya masih takut, mama juga masih takutnya kenapa-napa, memang mungkin karena sayang sih ya teh, tapi sebaiknya meskipun sayang juga dikasih kesempatan ya, minimal hal-hal yang gampang lah yang bisa dilakukan sendiri gitu. Baiknya anak-anak tunanetra pun dikasih kesempatan untuk membantu, ataupun setidaknya untuk hal yang bisa dilakukan untuk sendiri aja gitu teh. Alhamdulillah ya teh ya, ketika kesempatan itu diberikan dan teh bisa membuktikan, akhirnya timbul sebuah Iya, kepercayaan gitu iya. kan, kepada dari orang tua kepada teteh. Iya. Dan nih khusus di hari ibu ini, aku mau nanya nih sama teteh, Oke. agak melau mungkin ya, gitu kan. Kenapa? Ada nggak kata-kata gitu atau ucapan yang ingin teteh katakan kepada orang tua teteh, khususnya seorang ibu? Ya di hari ibu ini yang spesial ya, ya saya mengucapkan selamat hari ibu untuk mama, untuk guru-guru yang dulu pernah mengajar saya di sekolah, baik itu di SD, di SMP, ataupun ibu-ibu dosen yang di kampus gitu. Pokoknya untuk semuanya, untuk semua ibu-ibu yang pernah mengenal saya, yang sangat berjasa kepada saya, mungkin termasuk mungkin ibu-ibu yang di asrama yang dulu pernah membimbing saya gitu, ibu-ibu asrama, ibu-ibu pengurus yayasan juga. Pokoknya selamat hari ibu dan terima kasih banyak sudah sangat berjasa kepada saya gitu, dan mohon maaf gitu, semoga nanti bisa membalas semua kebaikan mereka gitu teh, karena kan kalau untuk saat ini belum bisa, jadi insya Allah semoga di lain waktu, di lain kesempatan gitu, di lain hari saya bisa membalas kebaikan semua ibu-ibu yang memang pernah berjasa kepada saya gitu tuh mungkin teh ya, pokoknya selamat hari ibu aja untuk semuanya, dan terima kasih banyak gitu atas semua jasa-jasa kalian gitu, ibu-ibu yang luar biasa gitu. Apakah termasuk baik itu ibu kandung, ibu asrama, ataupun ibu guru ya. gitu ya teh. Pokoknya selamat hari ibu untuk semua ibu yang ada di seluruh dunia gitu teh. Iya. Kalau teteh gimana nih teteh? Aku Coba, ucapin coba. hari ibu. Iya dong, masa saya ngucapin teteh enggak? Coba gimana? Oke,
Khusus hari ini, nggak khusus hari ini doang sih sebetulnya, karena di hidup aku tuh setiap hari itu adalah hari ibu gitu Ibu, kan. ya oke. Ya karena aku manggilnya nggak ibu tapi mama, Mama, oke. jadi hari mama. Hari iya betul, hari mama. Hari mama ya, bukan hari ibu. Ya buat mama di rumah, Ani minta maaf kalau misalnya sampai saat ini belum bisa membuktikan bahwa Ani sudah menjadi anak yang baik. Mohon maaf kalau selama ini ada perkataan ataupun ucapan yang sekiranya nyakitin hati mama, hati bapak, ataupun perbuatan yang memang buat kalian kecewa. Beri Ani kesempatan buat membuktikan bahwa Ani bisa bahagiain kalian, bahwa Ani bisa memberikan kalian sebuah pembuktian sebagai anak yang baik, sebagai anak yang taat dengan orang tua, sebagai anak yang patuh. Dan makasih banyak juga buat seluruh guru-guru aku yang dari SD, SMP, SMK, dan ibu-ibu dosen semua. Mungkin aku gak akan bisa jadi seperti ini kalau tanpa kalian. Aku gak akan bisa meraih impian aku gak akan bisa meraih cita-cita aku kalau gak ada dukungan dan motivasi dari kalian. Terima kasih banyak. Dan memang di hari ini, meskipun hari ibu, aku juga mau minta maaf sama bapak, mau minta doa sama bapak untuk selalu doain aku, untuk selalu dukung aku dimanapun aku berada. Sekarang kondisinya memang jauh dan belajar untuk mandiri. Mohon untuk selalu doain, untuk selalu dukung semua kegiatan aku. Terima kasih banyak. Pokoknya aku ingin buktiin bahwa aku bisa menjadi anak yang baik. Itu aja. Wah, Masya Allah. Aduh. Jadi sedih ya teh, Masya Allah. Soalnya kalau berhubungan dengan orang tua aku udah nggak kuat teh. Karena kalau misalnya dengar mereka sakit gitu ya, atau misalnya mereka lagi nggak enak badan aja, padahal nggak enak badan cuman kayak misalnya flu atau misalnya Biasa ya, masuk angin, itu ada rasa was-was teh. Karena mungkin aku takutnya ketika aku sedang jauh dan waktunya itu nggak tepat, aku udah nggak bisa ketemu sama mereka lagi. Itu ya, makanya aku kalau misalnya dengar mereka sakit harus buru-buru pulang gitu kan, harus nemenin, harus apa, karena kesempatan aku sama orang tua itu kita nggak tahu kan sampai kapan gitu kan. Bahkan mungkin nikmat yang saat ini aku rasain, bisa ngobrol sama orang tua, dimarahin sama orang tua gitu kan, dinasehatin sama orang tua, itu benar-benar nikmat yang luar biasa yang mungkin tidak dirasakan oleh semua anak. Betul. Bahkan anak-anak yang mereka hidupnya tidak tahu orang tuanya siapa gitu kan, mereka rindu dengan suasana rumah yang hangat, mereka rindu dengan suasana kasih sayang orang tua seperti apa. Dan aku benar-benar bersyukur punya suasana rumah, punya orang tua yang benar-benar perhatiannya, Masya Allah. Kasih sayangnya benar-benar ya teh. besar. Dan Kita mungkin harus bersyukur. Semoga nanti jika ada kesempatan gitu ya teh, ada kesempatan yang memang diberikan umur yang panjang dan berkah. Ketika kita sudah menjadi seorang ibu, kita juga bisa menjadi seorang ibu yang baik. Amin ya Allah. Ya pokoknya selamat hari ibu ya untuk semua para ibu.
Semoga senantiasa Allah jaga, Allah lindungi, dan senantiasa diberikan kesehatan yang afiah ya teh. Karena kan jasa ibu itu luar biasa, pokoknya tidak akan terbalaskan dengan apapun gitu. Bagi kita nih calon ibu, bersiap-siap untuk menjadi calon ibu yang baik ya teh. Bismillah. Bismillah ya teh ya. Alhamdulillah teh, makasih banyak. Ini aku jadi melo banget. Iya, teteh jadi Aduh. sedih banget ya Allah. Ya, saya juga terharu jadi keinget mamah yang baru beberapa hari apa namanya? Silaturahmi ya teh ya. Silaturahmi ke kosan. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga bisa ketemu lagi sama teteh juga dan sama mama. Kemarin tuh pengen mempertemukan mama aku sama mama teteh, cuman waktunya belum tepat karena kan mereka juga ada kesibukan sendiri-sendiri ya. Iya. Ternyata nggak selang beberapa minggu tuh setelah ketemu sama mama teh Ai, langsung mama saya ke kosan. Kalau minggu kemarin aja pasti ketemu sama mama teteh gitu ya. Alhamdulillah itu ya. Iya. Semoga kita bisa ngobrol lagi teh di podcast lainnya gitu ya, dengan tema yang berbeda pula. Oke. Terima kasih untuk sahabat UMV yang mau komen mengucapkan Hari Ibu gitu kan. Boleh banget komen di kolom komentar ya teh ya. Iya. Berikan kasih sayang kalian, berikan perhatian kalian itu benar-benar tulus ke orang tua kalian, karena kita tidak akan tahu sampai kapan kita bisa menikmati masa-masa itu. Karena kita tahu bahwa tidak ada manusia yang abadi di dunia ini ya teh ya. Betul. Jadi manfaatkanlah waktu yang telah diberikan oleh Allah. Bersama Syukurilah, ibu kita. iya, syukurilah waktu kita dengan bersama orang tua kita, bersama ibu kita, ayah kita, saudara kita, adik kakak. Nikmatilah itu, karena di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang rindu akan suasana keluarga yang hangat seperti itu. Betul teh. Terima kasih Teteh Ya, sudah mau sama-sama. nemenin saya ngobrol di podcast Membuka Mata Hati. Iya, sama-sama. Dan aduh, mohon maaf ya, jangan jadi Iya. melo-melo begini kan, jadi sedih, Terharu. Oke. Saya Ayani, Saya Wiwin Widaningsih. mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.